Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang Perang Badar Kubro. Latar belakang dari Perang Badar seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kafilah dengan Quraisy bisa lepas dari hadangan Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Syam. Tatkala mendekati kepulangan mereka dari Syam ke Mekah, maka beliau mengutus Thalha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid agar pergi ke utara. Dengan tugas penyelidikan, ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik. Pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Jika sampai kehilangan kekayaan yang tiada terkira banyaknya ini, oleh karena itu Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang muslim, beliau tidak menekankan kepada seseorang pun di antara mereka untuk bergabung, tetapi beliau menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka, sebab kali ini tidak akan terjadi bentrokan yang seru dengan pasukan Quraisy. Dan memang bentrokan ini baru terjadi saat di Badar. Oleh karena itu banyak sahabat yang memilih tetap di Madinah. Selanjutnya, Perang Badar. Pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Nah, kronologi Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kedua belah pihak berkumpul di medan perang dengan muslim berada di sisi sumber air yang dikenal dengan sebagai Badar. Perang dimulai dengan serangkaian duel satu lawan satu antara pejuang dari kedua belah pihak. Kemudian pertempuran massal dimulai. Meskipun pasukan muslim jauh lebih kecil, mereka berhasil mengalahkan pasukan Quraisy dalam pertempuran yang sengit. Pasukan Quraisy menderita kerugian besar, termasuk kematian beberapa pemimpin penting mereka. Abu Jahal yang sangat membenci Islam dan Nabi Muhammad juga tewas dalam pertempuran ini. Di sisi muslim, mereka mengalami kerugian yang jauh lebih kecil dengan sekitar 14 hingga 22 orang yang tewas. Nah, pasukan Islam bergerak ke Badar tanpa gentar sedikit pun. Rasulullah berangkat dari jantung Madinah bersama pasukan ini, berjalan melewati jalur pokok menuju Mekah hingga tiba di sumur Ar-Rawha yang sekalipun belum pernah didatangi beliau. Dari sini beliau tidak mengambil jalan ke kiri yang menuju ke Makkah, tetapi justru mengambil jalan ke arah kanan menuju Badar, melewati Rohakon dan tiba-tiba di Ash-Shofra. Dari sana beliau mengirim Basbas bin Amir dan Adi bin Abu Ajjaba al-Juhanya agar pergi ke Badar untuk mencari berita tentang kafilah dengan Quraisy. Setelah itu pasukan Quraisy pun juga bergerak. Setelah persiapan dianggap selesai, mereka pun berangkat meninggalkan tempat mereka. Siap mereka telah digambarkan Allah dalam firman-Nya dengan rasa angkuh, dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka datang seperti yang digambarkan Rasulullah dengan membawa kemarahannya dan senjata mereka. Mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kedengkian terhadap Rasulullah serta para sahabat. Di samping untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka, mereka bergerak dengan cepat lurus ke arah utara menuju Badar. Mereka melewati jalur Usfan, Qadid, dan Al-Juhfah
Di sana datang surat dari Abu Sufyan yang isinya, sesungguhnya kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang orang-orang kalian dan harta benda kalian. Allah telah menyelamatkan semuanya. Karena itu lebih baik kembalilah. Dampaknya dari perang Badar: 1. Kemenangan moral dan spiritual. Kemenangan Muslim dalam perang Badar dianggap sebagai tanda persetujuan Allah kepada mereka dan sebagai pembuktian bahwa kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan materi. Yang kedua, penguatan keyakinan. Kemenangan ini memperkuat keyakinan Muslim dalam ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang ketiga, pertumbuhan umat Islam. Perang Badar meningkatkan jumlah pengikut Islam karena banyak suku-suku di Arabia mulai bergabung dengan Muslim setelah mendengar tentang kemenangan mereka. Yang keempat, peningkatan pengaruh Madinah. Perang Badar juga meningkatkan pengaruh Madinah sebagai pusat Islam karena Madinah menjadi lebih kuat dan diakui sebagai negara Islam yang terorganisir. Yang kelima, pesan perdamaian. Setelah perang Badar terjadi usaha untuk mencapai perdamaian antara Muslim dan Quraisy, maka perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi adalah salah satu hasil dari usaha ini. Nah, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahannya karena saya juga lagi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.